kepada proses kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah arsalah rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dinihi basira wa mudhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qadaratul muhtaramin wal mukarramin, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Tentunya yang pertama paling utama bersyukur kehadirat Allah dan senantiasa membacakan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalawat kepada Rasulullah dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini di hari Ahad tanggal 6 Juli subuh kita yang ke-1 di bulan Juli. Dan subhanallah bersamaan hari Ahad ini dengan tanggal 10 Muharram 1447 Hijriah. Kita sudah 10 hari melangkah di hari bulan Muharram di tahun Hijriah 1447. Jadi kita tidak lagi di 1446 Hijriah, tapi sudah masuk 1447 Hijriah. Secara hitungan tahun Hijriah, tahun Islam ini kita sudah bertambah 1 tahun perjalanan hidup ini. Sekaligus juga hakikatnya berkurang juga jatah hidup kita. Kalau tadi mungkin umur kita 60, hari ini kita sudah umur 50, artinya masih 10 tahun. Kalau kita jatah 63, hari ini umur kita 63 tahun, 11 bulan, 29 hari, artinya masih sehari. Wallahu a'lam bishawab. Enggak perlu tahu. Ya kan? Nah, tapi sesuatu yang pasti begitu pergantian tahun, artinya banyak yang nak kita renungkan. Nah, perenungan ini namanya muhasabah. Makanya kita itu dianjurkan selalu ada 3 perkara: muhasabah, qorobah, mujahadah. Muhasabah itu merenung, menghitung. Ihasibu anfusakum qabla tuhasabu. Jadi sabu itu menghitung, hisab. Bukan sabu yang hisab, dihisab. Sabu menghisab, menghitung. Dengar sabu bayangan itu, ini tidak dihisab. Bukan itu, menghisab itu hasibu anfusakum qabla tuhasabu. Memang sama sabu. Tapi sabu yang itu dihisab juga, sabu yang ini dihitung, hisab di sini, menghisab. Apa yang dihitung? Ya seluruh. Kalau kita berdagang, kalkulasi, namanya kalkulator. Berapa modal, berapa untung, berapa rugi. Dikalikan saldo dengan apa itu dikalikan berapa yang sisanya. Ini masuk saldo kas masjid yang galak dihitung. Nah, perhitungan kita ini bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali. Kalau kas bulanan masjid takwa itu dihisapnya seminggu sekali, hari Jumat. Apa ibu perhitungan kas celengan dari Jumat, celengan subuh, maka kas masjid takwa berjumlah 1 juta misalnya, itu dihitung. Di total hitung itu pengeluaran sekian, pemasukan sekian, setelah dihitung-hitung saldo sekian. Nah, itulah hidup ini. Itu jarang hitung dosa. Yang kita hitung itu untung, mahalo. Mahalo dalam banyak aku di mahalo. Kata Ustaz, yang pahala sembahyang subuh itu sama dengan tahajud sepanjang malam. Benar, hadisnya sahih. Siapa yang sholat subuhnya berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seperti sholat sepanjang malam. Sahih. Itu hitungannya. Tapi hitungan dosa tidak pernah itu. Tidak sengaja keluar masjid, jadi ngomong celana pendek, itu juga itu. Iya, celana pendek maka keluar anak. Tino ini sengajanya kadang.
Jenggonya ada wak-wak tua berkain-kain, dites dulu, lenggok-lenggok punya berjalan. Dijengok mak mano, dan dijengok mak mana. Ustaz Latif pun ngomong, ya. Ustaz Latif ini. Dijengok berdosa, Ustaz lain. Kapan nak dijengok mubazir? Nah, ni mungkin. Itu yang kecil-kecil yang hitung. Ya. Kalau Sayyidina Ali ngatakan kalau pertama dijengok tak sengaja, tidak apa-apa. Ya, itu bagimu. Berarti rezeki tak ketahuan. Kita dah minta tak. Tapi begitu diulangi sesuatu yang batil, itu dosa bagimu. Nah, itu cara ngitungnya. Jadi ada yang nak diteruskan gawe hidup ini, ada yang nak diberhenti ke. Nah, mana yang nak diteruskan? Nah, itu hisab tadi. Hasil hisab tadi meneruskan amal pahala, kebaikan. Yang nak dihenti itu kebatilan dan perbuatan dosa. Bapak Ibu tak perlu nak diajari lagi apa-apa yang berdosa itu. Itulah guna pengajian hari Ahad ini. Materi hari Ahad, pengajian tak terti mana pahala mana dosa. Pokoknya lanjut saja jika boleh. Nah, ini nak kena. Jadi kata Rasulullah, untuk mengetahui begitu kita pergantian tahun ini, mana menghitungnya begitu ni rugi, apa gitu ni balik modal, apa gitu ni tekor. Maka kata Rasulullah, perhatikan 4 perkara. Itu Pak, kalau nggak nyebut-nyebut perkara ini agak berat. Kalau dia ngaruh, sikok perkara bayar lagi sarung. Ini belum selesai perkara, masih di penjara lah. Kena perkara pula lah ini. Kena perkara. Jadi susah dengan perkara. Perkara ini 4 apa kira-kira yang lemah supaya tidak ketakutan sih. Ada 4 hal, akhirnya ada 4 hal. Alamatus saqawati arba. Jadi ada 4 hal, 4 alamat. Alamat itu kan tempat. Ada tempat, ada alamat 4 macam ini kata Rasulullah yang membuat kamu itu perkiraannya apa untung, apa rugi, apa celaka. Saqawati arba, 4 perkara yang membuat kamu celaka. Yang pertama ini memang disampaikan di khutbah Jumat, tapi bagus diulang-ulang karena ini kaitannya dengan pergantian tahun. Apa yang pertama? Nisyamu sunudil madiyah. Oh ya ladrik aku bilas amrudan. Ya sunudil madiyah. Wala yadrik aku amrudas. Ya aku bilas amrudan. Orang-orang yang sehari-harinya membuat kesalahan. Kemudian kesalahan itu menenggelamkannya kepada dosa. Dosa ini kecil, tapi kalau ditumpuk-tumpuk tenggelam gitu Pak. Besar jadi, ketimbun gitu. Dan dosa ini wahya innallahi mahfuzah. Dia kata yang tidak terekam, tercatat kalau di lauhil mahfuz itu. Dosa kecil tercatat, dosa besar tercatat. Kalau tidak pernah kita hapus, maka dosa itu banyak. Nah, ini yang perlu direnung ke. Kapan pergantian tahun itu muhasabah. Banyak merenung, banyak ingat dosa. Kapan ingat mati, ingat dosa. Jadi itu ya. Jadi jangan sampai kita lalai untuk mengingat dosa. Kalau mengingat dosa ini ingat kita nak mati. Jadi kata Rasulullah, orang-orang yang banyak mengingat mati itu orang yang cerdas. Jadi apa mengingat yang nak banyak yang buat kita cerdas? Ingat kematian. Kematian apa? Pemutus kenikmatan dunia. Jadi satu saat kita tuh melumpuhkan kenikmatan dunia itu penting. Jangan nak dibayangkan siang ini makan rendang, pindah batin, ya dibayangkan terus. Apalagi yang puasa, hari ini ada yang puasa nih. Puasa namanya Asyura 10 Muharram. Nah, jangan dibayangkan pembukuan, bayangkan dosa di hari puasa. Apalagi Bapak Ibu yang puasa Asyura, bayangkanlah banyak dosa sehingga kita selalu bertaubat kepada Allah. Orang-orang yang melakukan dosa tanpa dia mengingat dosa-dosanya, ini orang-orang yang celaka. Orang yang betul itu dosanya ada. Tidak kan yang nak berdosa kita ni baik, betul, termasuk yang ceramah. Tapi dia bertaubat kepada Allah. Diawali dengan taubat, mengingat kesalahan itu beristighfar. Kata Rasulullah, saya beristighfar itu dalam sehari itu mi'ata marah, 100 kali. Nah, ini yang dinamakan kita mengingat dosa. Bermuhasabah sekaligus juga zikrullah, mengingat mati, mengingat Allah. Kalau ingat mati, ingat dosa, maka ingat Allah. Pertama ya banyak bertaubat, istighfar. Jadi jangan ya Nabi sembahyang itu assalamualaikum, assalamualaikum, berdebar-berdebir langsung balik istighfar. Rasulullah Pak 100 kali beristighfar. Itu 3 kali dah wow. Mana itu?
Kapan assalamualaikum, assalamualaikum, berdebur berlari langsung nyari sendal lain. Waduh, tidak bahasa apa ini nih ya? Dan pakai sendal wongkul udah cepet. Aman terpakai kedua-duanya lama, sebelah mulu. Uang yang ditinggal ke lain sebelah, itu lain sebelah. Lah, ini yang terjadi. Kamu udah cepat balik, banyak gawi. Sampai berutuhan pula kepanjang imam tadi maco ayat ini. Kita dah tahan lagi, nak abi mungkin ya. Nah balik ya. Itu suatu barangkali bentuk isyarat bahwa kita ini tidak siap diajak berbanyak-banyak bermuhasabah. Jadi itu alhamdulillah kita ini bertahan terus sampai pagi, sampai sholat isyraq. Nah ini itu karunia Allah. Makanya yang kedua, setelah kita tadi dikasihkan termasuk orang yang bahagia atau celaka dengan kegiatan hidup ini, itu namanya muhasabah. Tapi yang perlu diingat itu kita ini banyak dosa, maka perbanyak istighfar. Paling kurang istighfarnya astagfirullahaladzim. Agak panjang kan? La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Atau astagfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Syukur-syukur kita ini selalu sering baca Sayyidul Istighfar, penghulu raja istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yughfiru anta. Itu yang bagus. Ya, tapi kalau kita berjamaah ini bacalah yang awam, yang orang lain hafal. Tapi Bapak Ibu, berjalan waktu bertambah umur, kita mesti tahu Sayyidul Istighfar, Raja Istighfar. Jadi mulai dihafalkan. Satu apa ada hafal lagi, dengarkan. Sekarang ini kita bersyukur teknologi ini membantu kita, termasuk membantu kita beramal ibadah ini. Buka kaset, buka HP, buka MP3. Tidak baca kita suruh anak kita, suruh cucu kita, coba carikan, download gitu istighfar yang penghulunya nih, bos istighfar. Apa namanya? Sayyidul Istighfar. Ketik di Google Sayyidul Istighfar, keluar tulisan translate Arab Latin dengan terjemahan. Tidak baca lagi maco, bukakan di MP3 Sayyidul Istighfar. Kaget berbunyi dewe. Tinggal Bapak Ibu pilih mana nyaman. Aku senang suara cewek yang merdu, silakan. Ada istighfar yang bedino, ya. Ada istighfar yang lanang. Ya. Kalau kita lanang ini sering-seringlah dengar ceramah lanang. Ya, suara bedino itu agak aneh-aneh, mendesak-mendesak, mendayu-mendayu, lain pula pengertiannya kayak gitu. Ya kan? Oh, carilah ceramah yang tegas, yang lanang. Istighfar, bacaan Qur'annya, walaupun boleh-boleh lah. Tapi itu semua yang untuk mengatasi kita, ya. Kayak kita salah perasaan, penghayatan. Merdu memang betino tu ngaji ya. Tapi ya kalau kita kaget laju hanyut. Ya Allah, ya gitu. Rumah lah 3 tahun dah balik. Nah, ala ke merdunya atau terbayang puluh. Ala ke lemaknya, mau rumah merdu ngaji main. Ini sehari-hari ngoceh, bayang rumah di pemarah laju melayu. Cari yang lanang-lanang wae. Dengarkan MP3 lagu-lagu itu. Tidak. Umur lah 70, ngumpul cucu, cari ke lagu dangdut yang bagus-bagus. Nah, aku nengok di YouTube dulu, aduh tuh umur lah 70. Jadi kebetulan anaknya ini pegawai di luar negeri, banyak duit. Apa yang dimintanya Pak? Minta beli ke HP. Ditanya oleh anaknya, untuk apa Pak HP? Untuk dengar lagu-lagu dangdut. Masya Allah. Ya pun tadi kalau nak minta tilawah Quran 30 juz, minta ada di YouTube, klik lah ya. Nah, tapi kita jadi itibar, jadi pelajaran. Artinya semakin kita larut panjang umur ini, lanjut umur, semakin banyak juga muhasabah. Masih lemak kita masih sempat ngitung. Kalau kita tidak sempat ngitung, tahu-tahu langsung ya untung gitu. Kemudian wa zikrul hasanatil madiyah wala yudrik wala dzikr aku bilas amrun. Orang-orang yang pada masanya dia selalu zikrul hasanah, menyebutkan amal ibadahnya, kebaikannya, zikrul hasanah, menyebut hasanah, kebaikan-kebaikan. Nah, ternyata Bapak Ibu, kebaikan-kebaikan ini tidak boleh teman-teman disebut dulu. Memang ada perintah kita, ya fastabiqul khairat, lomba-lomba ngajak orang berbuat baik, tapi jangan teman disebut, ya kan?
nyumbang 1000 10 kali disebutkan. Nah, aku tadi nyumbang kotak amal 1000, di sana nyebut ke pulau. Nah, ini yang enggak benar. Jadi jangan lemah disebut kebaikan. Wala yadris aku bilang amrun, tidak tahu kebaikan itu diterima apa tidak, ya kan? Allah itu tidak melihat jumlahnya, tidak melihat intensitasnya, tapi dilihat Allah tahu keikhlasan. Makanya kalau beramal itu malah ikhlas, jangan banyak disebut. Tapi adapun petugas-petugas di masjid mengumumkan sumbangan itu boleh disebut supaya menghilangkan apa? Kecurigaan. Sampai ya bu tidak dikutip ke tadi dengan Pak Zainal. Nah, mulai curiga. Jangan-jangan kenan ini beliau ini Pak Haji ini sering ke Bekasi itu makai duit itu. Nah, curiga lah puluh. Waktu disebut uraikan pemasukan dari hamba Allah dari sianu sebut apa-apa. Dengan harapan memotivasi, ini namanya fastabiqul khairat. Berlomba-lomba berbuat kebaikan. Bukan minta sebut-sebut kebaikan, betul Pak ya? Jangan marah kalau kita tidak disebut. Ujian keikhlasan, terlewat. Tapi untuk mengurus, hati-hati juga, jangan sampai dicurigai. Ya kan? Nah ini penting ini. Wa zikrul hasanatil madiyah wala yudrat takbirat samruddan. Jadi jangan yang menyebut kebaikan. Sebab tidak tahu amal kita yang mana diterima. Kadang-kadang yang sumbangan 1000 dia ikhlas itu yang diterima. Sama 100.000 kapan tak dibaca kan nak marah, belum tentu diterima ya. Banyak jumlahnya. 100.000 kalau dia saudagar kaya nyumbang 100.000 mungkin tak perlu terlalu besar. Tapi bagi kita yang berpenghasilan pas-pasan rendah, maaf ngomong, mungkin tukang bangunan, pedagang asong yang sarwa gawi itu 1.000 10.000 itu lah besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu. Itulah yang kedua. Kalau orang-orang yang selalu masuk orang yang berbuat baik, jangan sering disebut. Jadi itu termasuk orang yang rugi. Kalau kita berbuat baik didiam-diamkan, ya cukup kita dengan Allah yang tahu. Ini yang beruntung. Tapi untuk manajemen, pengelolaan administrasi perlu dibaca ke. Penting, ya. Ada beberapa masjid itu ditempel di papan bor di luar. Masjid Joko Kerian Jakarta, Yogyakarta. Kas 0, saldo 0, tapi makanan banyak. Dari mana datangnya? Nah, itulah donasi-donasi yang galak kita doakan. Semoga yang nyumbang diberikan kemurahan rezeki, dilapangkan pekerjaan, kemudahan dan segala macam, diberi kesehatan lahir batin. Nah, itulah gunanya ada transparansi, ada keikhlasan. Kemudian menghadara ila mempauqahu fid dunia. Wa ilaman gunahu fiddin. Orang-orang yang orientasinya hanya urusan nyingok ke pucuk, urusan dunia, nyingok ke bawah urusan agama. Nah, ini kata Rasulullah, hindarkan. Jangan lihat teman nigon nyungak ke pucuk, kaget leher sakit. Apa yang perlu dibawa? Urusan akhirat balik nyingok ke pucuk. Ala kelemaknya si anu itu. Baca ibadah, mantap dimati aku ya Allah, kapan baca seperti itu. Nah, itu sudah terniat. Kapan ya Allah aku baca macam buah itu, macam bibi itu, di panjang umur, baca ibadah macam mereka itu. Nah ini yang diharapkan. Nyingok urusan akhirat itu ke pucuk. Nyontoh yang lebih baik. Jangan nak nyontoh urusan akhirat itu ke bawah. Sudahlah, wah itu 80 tahun masih tidak semayang. Nah jangan dicontoh, wah gitu, mamang gitu tuh, atau kakek gitu tuh, yai gitu tuh. Yai aku tuh 90 tahun, cak indah baik, masih sehat. Mudut kuat. Nah, jangan ditiru. Lah 90 tahun masih dibeli ngerokok, ya. Ya memang dia barangkali panjang umurnya kan. Tapi apakah panjang itu bermanfaat? Kata Rasulullah, khairun nas man dhala umruhu wa hasuna amalu. Orang-orang yang diinjak umur panjang itu, kebaikan sebaik-baik manusia itu diinjak umur panjang, wa hasuna amalu. Banyak baik pula amalnya. Nah, jadi jangan gitu mentang-mentang lah tuh para saudara, bacaannya itu nih mak kok bercerita, letingan aku lah mati galau, jadi nak ngaku waknya gitu, nak kilo puluh, aduh kadang-kadang bertemu waktu, bercerita aku nih yang letingan aku sekolah dulu habis mati, jadi waknya ngaku gitu, tinggal dari rombongan aja. Jadi yang baik itu bukan cerita panjang, tapi banyak kebaikan.
Cerita panjang, wak tahu dulu pernah megang pasar Tanah Abang. Nah, tengok ruko kalau di Bangka ke Pulau, bekas kapal tu. Masya Allah. Warti pasar Abang, megang pasar Senen di Jakarta. Sebut baik nama wak kau ni, selesai kalau nak kata yang nak kenal, budak Palembang. Nah, ando aku bertemu itu. Sampai mati masih membanggakan kejahatan. Makanya kata Rasulullah, wasarun nas, seburuk-buruk manusia, mandala umruhu wasa'a amal. Tinju umur panjang, tapi buruk amal. Bangga dengan kejahatannya. Wak lah umur 80 masih nunjuk ke tato kalau jengking kira-kira tengok tato wak kau. Wah, ngangkat tangan lagi tak kuat lagi, berkilah puluh maka ke tato ni gitu. Coba wak tu berzikir. Nah itu taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Tak tahu Bapak Ibu berapa sosokan umur kita ini, yang jelas kata Rasulullah, wa likulli ummatin ajal. Wa iza ja'a ajaluhum yastaghfiruna sa'ata wa la yastaghfirun. Setiap kamu umatku ini punya batas. Batas itu disebut ajal. Ajal itu tak keruan, kapan datangnya. Dah baca di maju ke, dah baca di dimundur ke. Oleh karena itu siaga 1. Kalau hari ini Iran siaga 3 menghadapi Israel, kita siaga 1. Sebab serangan rudal malaikat lebih kejam daripada rudal Israel atau drone-nya Iran. Betul tak Pak? Betul. Aman drone Iran, pesawat F-35 Israel kejimo anu di pucuk masih sempat bersingitan. Masuk kolong mana kodin. Buat tidur, kalau mujur nak kena macam gitu. Tapi malaikat nembak dah kejimaan, senjata je tak tahu game gitu. Nah, oleh karena itu siapkan. Inilah yang dinamakan setelah muhasabah, menghitung-hitung, bermuqarabah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bermujahadah, sungguh-sungguh. Ceramah ini lewat-lewat baik. Kalau tidak mujahadah, Ustaz subuh di sini ngajarkan payu solat berjamaah, ya. Solat subuh fi jamaatin karena solat lailatul kullah. Siapa barang siapa yang solat subuh berjamaah seperti solat tahajud semalam, panjang malam, ada mujahadah, semangat. Lewat baik ceramah. Atau disebutkan oleh ustaznya, wa kami yang malaikatul lail wal malaikatul nahar fi solat subhi. Berkumpul seluruh malaikat malam, malaikat siang adanya di solat subuh. Semangat. Ini ada mujahadah. Semangat untuk taqarrub ilallah hasil dari muhasabah, merenung-renung tadi. Nah ini yang betul. Jadi pengajian ceramahnya ada manfaat. Nah, seperti sering diceramahkan, bulan Muharram adalah salah satu bulan yang mulia, bulan yang haram. Ya, setelah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, ini termasuk bulan haram. 4 bulan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Salah satunya bulan yang mulia itu bulan haram adalah bulan Muharram ini. Bulan pertama ini. Jadi makanya apa kebaikan-kebaikan di bulan Muharram ini? Karena dikilas balikkan sejarah. Sejarah bulan Muharram ini penandaan tanggal Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah. Makanya diperingatilah tanggal 1 Muharram di masjid-masjid, di ceramah-ceramah karena ada historisnya. Ada sejarah, ada jihad perjuangan Rasulullah setelah berdakwah di Mekah 13 tahun fase pertama dakwanya. Cuma boleh pengikut 40, dimusuhi wong, nak dibunuh. Nah ini jarak ke tempat yang lebih baik, ke Madinah. Madinatul Munawwarah, tempat yang dijadikan dengan segala kemuliaan. Berdakwahlah, berkembanglah Islam pesat di Madinah itu selama 10 tahun sampai Rasulullah wafat. Nah inilah masuknya Islam sampailah ke Kito, Palembang. Nah inilah hijrahnya nih. Hijrah ini ya gitu, dari yang jahiliyah menjadi orang yang penuh cahaya karena rahmatan lil alaminnya Rasulullah. Ini yang kita harapkan tahun hijrah. Itu hasil muhasabah tadi setelah kita refleksikan ke historis sejarah tadi. Dan kemudian dalam sejarah disebutkan bulan Muharram ini bulan para kemenangan para nabi-nabi dan Rasulullah. Ya, bagaimana Nabi Musa alaihi salam diselamatkan dari serangan atau ancaman dari Fir'aun, penguasa Mesir yang ingin membunuh Rasulullah Nabi Musa alaihissalam bersama para pengikutnya. Kaum Bani Israel dikejar-kejar, larilah ke Lautan Merah
di lautan itu Allah bukakan laut, lewatlah pusaka Nabi Musa ketika Fir'aun nyusul di tengah laut, laut ditutup kembali. Itu sejarahnya. Terjadinya tanggal 10 Muharram. Maka orang-orang Yahudi itu ketika ditanya oleh Rasulullah di Madinah itu, kamu ngapo? Kami puasa. Puasa apa? Puasa Asyura 10 Muharram. Karena apa? Karena kami mengenang daripada Nabi kami, katanya Nabi Musa alaihissalam, yang diselamatkan Allah ketika dikejar oleh bala tentara Fir'aun di Laut Merah, tapi Fir'aun ditenggelamkan di situ. Kami bersukaria, kami berpuasa. Oh, itu kata Rasulullah. Itu sejarahnya ya, puasa Muharram Asyura. Maka Rasulullah memerintahkan kepada sahabat, kalian lebih berhak puasa Asyura daripada orang-orang Israel yang nakal-nakal itu. Nakal Israel, memang dalam Quran disebutkan Bani Israel itu yang nakal-nakal. Makanya para nabi, para rasul dikirimkan di Israel, orang-orang Yahudi. Nah, makanya kamu lebih berhak puasa, kata Rasulullah. Dan kalaupun aku masih hidup, kata Rasulullah, sampai tahun depan aku puasa di tanggal 9 Tasu'ah kemarin. Hari ini Asyura 10. Untuk apa puasa 9? Supaya membedakan, menyelisih, tidak nyamui orang Yahudi. Puasalah 9, 10. Barang siapa yang puasa di hari Asyura 10 Muharram, maka Allah ampunkan dosa-dosanya setahun yang lalu. Itu hari Asyura. Hari itu siang. Kalau malam tuh, malam Lailatul Qadar, malam itu kemuliaan. Kalau hari ini hari yang mulia ini hari Asyura, siang. Bahkan disunahkan di hari Asyura ini apa? Hari ini ya puasa bagi yang berniat. Bagi yang berniat makan lontong di rumah lah tadi sebelum ke masjid, uang azan lah makan, ya tidak bisa lagi. Tapi yang belum berniat, yang sudah berniat nak puasa teruskan. Jadi mohon izin, mohon maaf kalau ke hari ini kita tidak sarapan. Yang tidak puasa silakan. Namanya puasa sunnah. Tapi mau puasa Ramadan, hari Ahad gitu ada kan makan-makan. Nah ini agak aneh gitu. Tapi kalau puasa Asyura tidak apa-apa, makan, ya. Tapi yang berniat ya silakan lanjutkan, ya. Jangan Pak, jangan aku nak batal kembali kamu sayang Pak lah di pojok meja. Ya silakan cukup. Cuma kamu tidak dapat ampunan setahun yang lalu dosa. Itu bisa apa? Nak ngajuk remisi ni. Ini remisi ini bukan negara. Kalau tahanan baca remisi. Tapi kita dosa ini apa? Taubat kepada Allah dengan amal soleh. Banyak istighfar, perbanyak puasa sunnah, perbanyak sholat sunnah, perbanyak sedekah. Itu yang dianjurkan di bulan Muharram. Itulah Asyura ini. Jadi Asyura itu 10 Muharram. Diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam setelah turun ke muka bumi. Tatkala dia melanggar pantangan atau larangan Allah memakan buah khuldi bersama Siti Hawa. Itu pun diterima Allah di 10 Muharram. Makanya doa beliau itu yang sering kita baca, ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam. Bertaubat Nabi Adam itu di 10 Asyura itu 10 Muharram hari Asyura yang diterima. Makanya berbanyak juga zikir-zikir Rasul, zikir Nabi-Nabi, ya. Diterimanya apa diselamatkannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan Nun, ikan paus, itu pun di tanggal 10 Muharram. Siapa Nabi Yunus ini? Nabi Allah. Dan kalau dia berdakwah di tengah-tengah kaumnya tidak nerima. Nah ini perlu kita ingat ya, itu yang kalau berdakwah, yang kalau ngurus masjid ini. Berdakwah di tengah kaumnya tidak nerima. Payah memang nyampai ke firman Allah. Tidak mudah menerima. Nah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihissalam? Rupanya Nabi pacak juga merajuklah Nabi Yunus, berlarilah dia ke satu tempat. Dalam pelayaran perjalanannya ini dia naik kapal. Ceritanya kapalnya tidak tahu kita mereknya apa tanpa Mas Duo, apa tidak tahu, pokoknya kapal, ya kan? Apa lampu merek, aku belum kapal zaman itu. Dia merekin, apa Marina ya? Anu kecil ada kapal Marina ini, apa namanya di Merak ya? Nah, itu ada Jatra, ada Jatayu, Anda tahu dia merek kapal. Jadi Bapak Ibu setelah acara ini jangan tanya merek kapal itu. Kayak Pak Ustaz Bedio nih ya, merek kapal Nabi Yunus ini. Nah, ada tahu Pak, lama aku kata tidak tahu. Coba cari di Google, siapa tahu Google yang tahu. Lama aku tidak tahu Pak Ustaz. Nah, jadi kisahnya itu kapal itu
Ini di alanda badai. Badai itu angin kencang. Ombak yang kuat. Ada ini nakoda nih yang sudah pengalaman. Tak kati sebab tiba-tiba badai kencang. Ini biasanya dalam pengalaman aku, ada orang yang tidak beres di tengah kaumnya berlari masuk kita. Kita tak tahu siapa. Tak kala yang aku. Siapa yang minggat dari sini dari kampung. Ada yang aku. Kisah singkatnya itu diundilah. Kalau itu kita undi baik. Ini kapan tak kita untal ke laut, barang ini kita tenggelam galau-galau. Jadi diundi 3 kali pengundian itu jatuhnya ke Nabi Yunus. Maka sebetulnya Nabi Yunus yang dihormati di kapal itu kan dia tahu orang hebat dan orang ahli. Tapi tidak baca kena giliran dia. Jadi qadarullah ditentukan Allah Nabi Yunus dibuang ke laut. Dalam kisah itu ada yang ngatur ke 30 hari, ada yang ngatur ke 40 hari, ada 3 bulan dia di dalam perut itu. Dalam perut iwak, licin, gelap, gurita di dalam laut malam hari tidak boleh tahu. Itulah kalau kita tinggal di Brumnas RSS ini gelap masih ada lampu. Masih ada cahaya, tapi di perut iwak itu di mana cahaya? Dalam lautan samudera itu terombang-ambing bulan-bulan. Nah, doanya apa? Nabi Yunus. Ada yang hafal Bapak Ibu? Galak dibaca ini, sering kita baca. Doa Nabi Yunus tatkala di perut ikan itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hafal kalau itu? Jadi terjadinya kapan? 10 Muharram. Arti dari doa Nabi Yunus itu tidak ada Tuhan selain Engkau. Ya Allah, Engkau Maha Suci. Sesungguhnya aku ini termasuk orang yang zolim, nyesal. Itulah orang ngaku yang zolim itu nyesal. Kita ngaku zolim kepada diri sendiri itu penyesalan. Tapi yang tak betulnya zolim itu. Dia itu zolim. Disuruh berdakwah tapi berlari, minggat. Ya Allah, ampunkanlah. Aku kau perintahkan dakwah untuk menyadarkan kaumku dah galak nerimu. Aku berlari, aku dizolim ya Allah. Bertobat selama berbulan-bulan itu sehingga mabuk rupanya ikan nun tadi, ikan paus tadi, minta zikir Nabi Yunus tadi. Maka kisah singkat dikeluarkanlah Nabi Yunus dari perut ikan itu di satu pantai, keluar. Dalam keadaan yang lemah, yang lesu, Nabi Yunus ditemukan oleh kaumnya, dibawa balik sehingga dakwanya kembali diterima. Tanggal 10 Muharram hari Asyura. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Perbanyak Bu hari ini baca itu. Perbanyak, enggak usah dihitung. Dan saat itu perbanyak baca. Sikut tadi doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, Tuhan yang memelihara kami, sesungguhnya kami telah berbuat zalim. Pengakuan berbuat zalim itu menunjukkan orang menyesal, bertaubat, ya kan? Terhadap diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni, tidak merahmati kami, maka sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang rugi. Nah, banyak-banyak mengaku itu salah tadi, mengaku zalim kepada diri sendiri dengan berbuat lalai, ya. Nabi Adam itu Bapak Ibu kesalahannya tidak banyak. Cuma makan satu buah saja. Makan satu buah di surga sana, buah yang dilarang namanya buah khuldi. Maka Allah marah dengan Nabi Adam, diberi hukuman, diturunkan dari surga, ditaruhlah di muka bumi dengan segala penderitaan. Beratus tahun Nabi Adam ini bertaubat kepada Allah dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 20 tahun banyak-banyak doa-doa seperti ini, apalagi di hari 10 Muharram. Sehingga tanggal 10 Muharram hari Asyura ini doa atau taubat Nabi Adam alaihissalam dikabulkan Allah. Nah ini, sikau lagi, banyak ini. Ada berapa peristiwa besar di 10 Muharram. Ini yang pernah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nabi yang muda populernya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kala Nabi Ibrahim ini menentang Raja Namrud, raja yang zalim, raja kafir, ya, ditunjukkan pencerahan agama tauhid, tapi dia tidak nerima. Maka Raja Namrud ini marah dengan dakwanya Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Nabi Ibrahim ini dijuk hukuman, yaitu dibakar hidup-hidup. Nah, dibakar hidup-hidup, ya, supaya maksudnya berhenti berdakwah ini. Tapi Nabi Ibrahim tidak mundur. Nah inilah luar biasa jihadnya para nabi, para rasul.
Itu jangan nak dibakar hidup-hidup, ya kan? Bakar apa yang kena lari? Ya bukan lama ini, panas bakaran. Iya, tidak teringat lagi. Beliau dengan badan ya baju lari. Nah ini Nabi Ibrahim tenang baik. Apa zikir beliau itu? Ini sudah kita tunjukkan minggu lalu itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka Allah berfirman, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dingin gawabi, selamatkan Ibrahim. Maka di 10 Muharram hari Asyura ini perbanyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Para ulama itu mengajarkan paling tidak 70 kali Bapak Ibu. Kapan bacanya? Sekarang boleh, balik dari sini boleh. Karena dinamakan hari Asyura. Tapi kebanyakan kita bacanya malam. Nah, dikumpulkan di masjid baca malam. Ya, ulama kita takut kita siang ni pun Palembang banyak gawi. Ya, jalan malam kira-kira supaya orang kalah berzikir. Itu cara ulama kita mengajarkan dakwah. Tidak boleh, harus siang tidak. Malam jadi malam. Tapi kalau di sini dikisahkan dikatakan hari Asyura berarti hari itu bawa siang atau malam? Siang. Malam Lailatul Qadar, malamnya apa siang? Malam. Jadi yang mulia itu kalau malam itu malam Lailatul Qadar, malam nisfu Sa'ban itu malam. Tapi kalau hari Asyura, itu siang, hari Arafah, yang kita lakukan kemarin. Ya kan? Tanggal berapa hari Arafah? 9 Zulhijjah, tatkala orang wukuf di Arafah kita disunahkan puasa. Puasa Arafah dapat ampunan setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Nah, tapi puasa Asyura ini cuma setahun. Oleh karena itu gandenglah Tasu'a 9 yang sudah hari ini Asyura besok Senin puasa pun. Maka perbanyak puasa di bulan haram. Ini bulan haram. Para ulama itu kadang mengajarkan dari 1 sampai 10. Nah, kita mana puasa-puasanya baik. Tidak puasa di tanggal 10 besok Senin niatkan ya Allah. Aku nak puasa 10 Senin, Kamis puasa. Nah, ini masih bulan haram. Bulan mulia. Perbanyak puasa. 13, 14, 15 Yaumil Bid. Puasa tengah bulan, itu cara Rasulullah. Rasulullah puasa 13, 14, 15 ya. Ya kadang kenanya nih, kalau 13, 14 hari ini tanggal 10 Senin 11, 12 Selasa, Rebu Kemis itulah dapat puasa Yaumil Bid. 13-nya di hari Rebu, 14 di hari Kemis. Nah, dia 13, 14, 15 hari Jumat kalau ada 3 hari. Ya, yang ada kesempatan namanya puasa sunnah. Karena Rasulullah menganjurkan perbanyak puasa di bulan haram. Kemudian ya tadi perbanyak mengingat Allah, zikir-zikir yang tadi dia meneman diulang. Yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Itulah zikirnya para rasul, kekasih-kekasih Allah. Utusan-utusan Allah. Dan memang dahsyat dan luar biasa. Bulan haram ini bulan kemenangan para nabi, para rasul, dan kita ini ya hanya meneruskan perjuangan para nabi, para rasul. Jangan sampai kita nyesal kaget. Nah ini yang dikatakan buat nazar ila mampu kamu di dunia wa ila mutawfiq. Mulailah nyungak ke pucuk urusan akhirat dan nyungak ke bawah urusan dunia. Jangan pula terlalu melihat kekayaan orang. Lihat di bawah itu masih banyak orang saro, orang miskin, yang perlu santunan, anak yatim piatu. Maka Muharram, 10 Muharram biasanya diajarkan, dianjurkan, digalakkan menyantuni fakir miskin, terutama yatim piatu. Yatim piatu itu yang miskin mah dicari. Jangan yatim piatu. Oh ini yatim piatu. Anak siapa ini? Anak Pak Soeharto, presiden. Dia kan yatim piatu. Nah tapi ini tuh kaya. Jadilah budak barak rumah yang saro, mak bapaknya ganti lagi, sekolah saro dititip-titip ke neneknya, nah ini ambil santun. Cara Rasulullah, usap kepala. Usap kepala, ini menunjukin dah ngeki kepala budak budak. Itu namai gawi wae. Budak yatim piatu ni maham ngomong, kadang-kadang karena dekat yang tua banyak nakal. Main layangan nyangkut di rumah kita, naik putih using geru-geru begitu kiki. Mana yatim piatu? Bapaknya bapak hati, bapak lah yang kita harus ngurusnya. Aduh, kadang-kadang ya, ada yang dititip ke panti asuhan. Ya, kita berharap panti asuhan ini profesional ngurusin mudanya. Yang ini kadang-kadang
datang ke panti asuhan itu ganti budaknya. Pokoknya mencari dulu. Nah, emang itu ganti nyari budak dulu. Barang lah siap, nak dijuk ke donasi. Oh, janganlah macam itu. Kalau yang piatu itu diurus nia profesional. Jangan pas ada kunjungan donasi baik mencari-cari yang budaknya kemana. Bukan, tidak dia serama ke. Pokoknya bukan perlu yakin niat, budak-budak para-para itulah. Ada Pak, maaf ngomongnya saya tidak nyebutkan panti. Kami di biro Kesra itu galak ngajak donasi. Tapi kadang bingung kemana. Donasi deh. Oleh karena itu, jadi di bulan yang haram tadi perbanyak juga perbuatan amal sedekah, tingkatkan berbagi dengan makhluk-makhluk Allah ini, lebih-lebih makhluk manusia memang yang membutuhkan. Jadi itu yang irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi ini supaya kau disayangi sama. Jadi yang sayang oleh di langit. Ya kok makhluk baik disayangi. Apalagi manusia makhluk mulia. Artinya ada makhluk-makhluk Allah, tanaman, hewan, lagi nak dilurui makna hadis. Karena itu mau haram, jadikan momentum kita untuk lebih baik. Jadi dari muhasabah, merenung, mukarabah, mendekatkan diri kepada Allah, bermujahadah, bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah ini, meninggalkan larangan dengan satu niat, satu tekad. bahwa kita mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah barangkali pencerahan singkat subuh hari ini, bukannya ngajari, berbagi cerita. Jadi aku tidak pernah kata ceramah. Cuma MC atau ceramah, payu ceramah. Aku dapat ketakuan ini bagi cerita. Cerita yang telah terjadi, itu namanya history. Cerita kita dewe true story. Ya, kita ngalami, itu bahasa umumnya. Nanti kita ngalami, kami kebakaran tanggal 15 Mei. Jadi itu pengalaman banget api. Ya. Jadi kalau kita dipanggil as-salatu khairum minan naum, bergancang Pak. Secara tak langsung kita diperingatkan, bukannya lebih baik daripada tidur. Hati-hati kamu masuk api kalau bahasa gitu. Jangan lama tidur. Aman soal satu baca diganti bahasanya buat itu. Bapak ibu bangun begitu, hati-hati kamu masuk api. Api apa neraka? Tapi azan gitu inilah sudah bahasa Arab. Mungkin orang tak paham apa dia maksud as-salatu khairum minan naum. Betul tak? Kadang dibalik kok, lebih baik tidur daripada sholat. Nah ini yang bakal mutung ini. Mutung dunia lagi jangan Pak, apalagi mutung akhirat. Mutung dunia baca, manggil damkar, tibika, sembur ke kawan, madam api. Mutung di akhirat apa yang nak madamnya? Hati, melainkan amal soleh. Betul lah? Nah, mudah-mudahan subuh ini kita termasuk makhluk Allah, manusia, hamba-hambanya yang beramal soleh. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman beramal soleh, ashabul jannah, mereka itu menjadi penghuni surga. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Amin. Ya Rabbal alamin. Batik taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.